Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Habib Abdullah bin Muhsin. Semoga kita semua senantiasa bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dimuliakan Allah, karena memang cinta kepada Nabi SAW merupakan salah satu syarat untuk kelak kita bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi dikatakan oleh Al Habib Abdullah bin Muhsin bahwasanya solawat kepada Nabi Muhammad hanya dengan bersolawat, kemudian Allah Ta'ala limpahkan 10 rahmat kepada kita, ya. 10 rahmat akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hanya dengan kita satu kali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ya ikhwan yang dimuliakan Allah, kita akan menambah kadar kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menambahnya? Tentu yaitu dengan menambah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya di majelis seperti ini, di majelis ilmu seperti ini, itu adalah salah satu kesempatan, salah satu cara untuk kita semakin bisa nambah cinta ke Nabi Muhammad SAW. Hanya sekedar dengan sholawat, hanya sekedar dengan dzikir yang kita baca, apalagi sampai gak paham maknanya, maka akan sedikit efek sampingnya ke kita, kemudian bisa nambah cinta ke Nabi SAW. Tentu seseorang itu untuk bisa cinta sangat mendalam kepada Nabi Muhammad, perlulah bagi dia untuk benar-benar tahu seperti apa Nabi Muhammad SAW. Satu persatu dengan detail kita akan berusaha mengenal Nabi Muhammad sehingga kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam sa'atu ilmihi sallallahu alaihi wasallam wa kasratu ulumihi allati la yusiha illa Allah taala alladhi afadaha alaihi. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana luasnya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Ya. Kita akan membahas tentang sedikit tentang kedalaman, keluasan ilmu Nabi Muhammad SAW. Bahwa sudah pernah kita ketahui bersama bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang unggul dari segala sisi yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang paling ganteng Nabi Muhammad, paling baik Nabi Muhammad, paling bersih hatinya Nabi Muhammad, paling luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad. Semuanya ada pada Nabi Muhammad. Gak ada satupun yang bisa menyamai Nabi Muhammad, apalagi sampai mengungguli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dicamkan hadirin. Sampean kudu temenan cintanya kepada Nabi Muhammad. Gak boleh setengah-setengah. Kalau memang mau mencintai Nabi Muhammad dengan optimal, dengan luar biasa, dengan dalam cinta kepada Nabi, maka ibadah itu terasa ringan. Sedekah ringan, sholat ringan, membantu orang lain ringan. Kenapa? Karena sudah didorong untuk melakukan semua itu dalam rangka membuktikan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana luar biasanya akal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita tidak membaca semuanya karena panjang. Keluar biasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasi'al ilmi. Ada itu Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo fokus ini, jangan lihat-lihat kopi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasi'al ilmi. Ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmunya luas.
Oh, luas Nabi itu. Bahkan ilmu yang belum diketahui sama manusia, Nabi sudah tahu. Kejadian yang pernah terjadi pada manusia, apa masa lalunya, Nabi tahu. Segala macam bentuk ilmu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu azimul fahmi. Afadallahu ta'ala alaihi al-uluman nafi'ah al-kasirah. Dikatakan di sini sama muallif, besar ilmu Nabi Muhammad, agung pemahaman Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat dan sangat banyak sekali manfaatnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'arif al-aliyah al-wafirah, wa qad a'lana subhanahu wa ta'ala bi sa'ati ilmihi sallallahu alaihi wasallam wa a'lama bi 'azimi fadlihi, faqala subhanahu wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Itu Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan, hadirin, bagaimana ilmu yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan atas engkau, wahai Muhammad, itu kitab dan hikmah. Kitab dan hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada engkau ma lam takun ta'lam, apa yang belum engkau ketahui. Ya, di sini dikatakan faji'a bima allati hiya lil umum wasyumul. Menandakan ma di dalam ayat ini tanda bahwa ilmu yang disampaikan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad yaitu terkait dengan ilmu umum, ilmunya yang sifatnya mencakup keseluruhan daripada kebutuhan makhluk. Itu dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lita umma jami'al ulumi allati 'allamaha Allah Ta'ala li rasulihi wa anbiya'ihi wa litashmul ghairaha minal ulumi allati afadaha Allah subhanahu alaihi. Bahwasanya tujuannya untuk apa? Agar sebagai pembeda bahwa kita punya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ilmunya lebih daripada nabi-nabi sebelumnya. Mulai dari Adam sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Isa, gak akan bisa mengungguli Nabi Muhammad. Makanya kata Sahibul Burda itu kan, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ya, gak ada. Imam Busiri mengatakan faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu. Burdah, tahu Burdah? Tahu kan? Baca Burdah gak? Oh, jangan contoh. Jangan baca aja, pahami artinya. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungguli para anbiya di dalam khalq dan khuluq. Di dalam seluruh perangai indah, jasad, dohir, batin Nabi itu luar biasa. Ya, bahkan mengungguli para anbiya daripada ilmin dan kedermawanannya. Keilmuan Nabi Muhammad unggul, kedermawanan Nabi Muhammad unggul. Nah, ini bagaimana Imam Busiri itu telah mencantumkan di dalam Burda itu sebenarnya agar kita itu sadar bahwa kita punya Nabi itu gak ada bandingnya dibandingkan dengan para anbiya. Makanya kalau Nabi Muhammad itu perbandingannya bukan dengan manusia. Ya, semua Nabi itu diadunya dengan umatnya. Musa diadu dengan umatnya, Isa diadu dengan umatnya. Kadar ilmunya, kadar keunggulannya. Khusus Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu diadu keunggulannya itu dengan para anbiya. Mulai dari Adam sampai kepada Nabi Isa. Ini luar biasanya kita punya Nabi sallallahu. Rawal Hafidh Abu Bakar bin A'id an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala lamma wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dikatakan dalam satu hadis, saat dilahirkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fi udunihi ridwanu khazinul jinan. Malaikat Ridwan, penjaga surga. Apa kata malaikat penjaga surga kepada Nabi? Dibisikkan ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi lahir, malaikat penjaga surga membisikkan ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Absyir ya Muhammad.
Allahumma shalli ala Muhammad. Menang tok tadi. Nanti ente dikatakan sebagai orang cerek. Ya, dikatakan pelit. Kenapa? Karena kalau disebut nama Nabi Muhammad bengong. Ya, disebut nama Nabi Muhammad solawat biar gak dikatakan sebagai orang yang pelit. Nah, itu malaikat Ridwan membisikkan kepada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, "Fama baqiya li nabiyyin ilmun illa waqad utita." Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa gak ada ilmu ya yang tersisa untuk para nabi kecuali semuanya sudah diberikan kepada engkau wahai Muhammad. Fa anta aksaruhum ilman wa asja'uhum qalban. Itu kata malaikat Muhammad, di antara para nabi itu, di antara para makhluk lainnya, engkau adalah paling banyaknya ilmunya dan paling luasnya hatimu wahai Muhammad. Jadi ilmu Nabi Muhammad itu luar biasa. Nanti kita akan tahu bagaimana di dalam hadis itu diceritakan tentang luar biasanya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak mungkin kita akan baca satu persatu ya. Kita akan ambil saja yang beberapa yang penting. Bahwasanya tadi saya baca di sini, ya, Nabi SAW pernah datang ke mimbar di hadapan para sahabatnya. Nabi mengatakan, "Saluni, la tas'aluni an syai'in illa bayyantuhu lakum." Sahabatku semuanya, ayo tanya sama aku. Kalian gak akan tanya, gak ada satupun pertanyaan dari kalian. Pasti akan aku jelaskan, akan aku perinci apa yang akan kalian tanyakan. Subhanallah, satu dari sahabat itu tadi ada yang ngacung, "Ya Rasul, ya, siapa nama abahku? Siapa nama abahku?" Yang ditanya itu. Mungkin karena sahabat ini memang Nabi itu tidak nututi daripada masa hidup bapaknya dan gak kenal dengan bapaknya orang ini. Bapaknya sudah meninggal dunia. Maka kata Nabi SAW, "Abuka Hudzafah." Nama bapakmu adalah Hudzafah. Jadi semua sahabat menanyakan semua apa yang terjadi kepada almarhum orang tuanya. Seperti apa keadaan bapak ibunya. Siapa nama kakek nenek moyang itu ditanyakan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Nabi SAW. Ya. Summa ansha'a Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqal radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan aidan billahi min su'il fitan. Kata Sayyidina Umar. Begitu Nabi bisa membuktikan bahwa siapa nama bapak orang tadi itu, langsung sahabat Umar radhiyallahu taala an, beliau langsung berteriak berkata, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina." Aku ridho bahwa Allah adalah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad adalah nabiku, dan semoga Allah Ta'ala menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat pernyataan Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Lam arakal yaumi qattu fil khairi wasyarr. Inni suwirat lil jannatu wan nar. Fara'aituhuma duna hadal ha'id." Itu kata Nabi itu. Nabi berkata, "Sahabat, hari ini semua kebaikan keburukan aku lihat," kata Nabi. Ya. Dan